Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amarin Cicilia Pala, NIM 22120030, Program Studi Teknik Informatika Strata 1 Kelas B, Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Kali ini, saya akan menjelaskan struktur program C++ dan penamaan sebuah variabel, dan menjelaskan fungsi input dan outputnya, serta contohnya masing-masing, serta membuat algoritma untuk mengetahui bilangan genap atau ganjil, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 1. Nomor 1, jelaskan struktur program C++. Struktur program C++. Struktur program dan bahasa pemrograman C++ terdiri dari kumpulan baris pernyataan yang dibentuk dari sejumlah blok fungsi dan keyword. Selebihnya teman-teman bisa lihat di layar handphone atau laptop teman-teman semuanya. Di sini saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Program C maupun C++ telah tersusun dari 5 bagian utama. Jadi teman-teman bisa lihat 5 bagian utamanya di layar handphone atau laptop teman-teman semua. Ini bisa dilihat contoh dasar program C++. Baris pertama, include IOStream. Pernyataan yang diawali dengan menggunakan tanda pagar disebut sebagai prosesor direktif. Pada contoh di atas tertulis include IOStream, yang berarti program tersebut akan menggunakan fitur dari pustaka yang bernama IOStream. Baris pertama setelah include IOStream adalah file header. File header setelah include IOStream adalah komentar. Semua karakter setelah tanda slash akan menjadi komentar dan tidak akan mempengaruhi jalannya sebuah program. Baris kedua adalah baris kosong. Terdapat baris kosong, hal itu tidak akan mempengaruhi jalannya program, hanya digunakan untuk mempermudah pembacaan kode program oleh manusia. Baris ketiga adalah int main. Int main merupakan fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Tidak akan ada fungsi yang otomatis dibaca oleh kompilator kecuali fungsi utama int main. Fungsi utama bagaikan sebuah kepala dari sebuah program yang mengatur anak kompilator. Jadi selebihnya teman-teman bisa baca sendiri di layar laptop atau komputer teman-teman semua. Baris keempat adalah tanda buka kurung kurawa. Tanda buka kurung kurawa merupakan sebuah blok pembuka. Blok pembuka memiliki sebuah pasangan yang dinamakan blok penutup. Di dalam contoh program di atas, penulis menaruh blok penutup di baris paling akhir dengan tanda kurung kurawa penutup. Kedua blok tersebut menyatakan bahwa kode yang diapit oleh mereka adalah satu ruang lingkup dan menyatakan bahwa semua kode dalam blok tersebut merupakan definisi dari fungsi utama. Dalam pemrograman C++ sebenarnya tidak beda dengan bahasa pemrograman lainnya. Setiap baris dari berbaris-baris pernyataan statement adalah statement yang bersifat mengatur jalannya alur program, dan ada yang bersifat sebagai perintah, dan setiap baris dari pernyataan akan diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon. Bukan hanya statement yang mendominasi dalam sebuah program, expression juga digunakan untuk mengatur dan menentukan sesuatu yang berhubungan dengan angka. Ekspresi masih sama seperti pernyataan, tetapi pernyataan ini lebih membahas mengenai perhitungan aritmetika. Using namespace std adalah contoh program pertama kita menggunakan std.2.2 count. Using namespace std titik koma menyatakan bahwa
Program di atas akan menggunakan naming space yang bernama std, sehingga kita tidak perlu untuk menyertakan identitas std.2.2 pada anggota dari naming space std. Salah satunya adalah cout. N merupakan anggota dari iostream dan dimasuk sebagai anggota naming space std yang digunakan untuk mengakhiri baris atau pindah baris pada hasil layar program. Dan yang terakhir adalah return null, merupakan pernyataan pengambilan untuk memberitahu kepada sistem operasi bahwa program telah berakhir secara normal dengan nilai 0 yang berarti tanpa kesalahan. Baik teman-teman, tadi sudah nomor 1, sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 2, jelaskan disertai contoh syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Oke. Oke. Variabel. Variabel merupakan tempat menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program. Secara teknis, variabel merujuk ke sebuah alamat di memori komputer atau RAM. Syarat-syarat pemberian nama variabel. Itu yang pertama itu, pengenal harus diawali dengan huruf A, Z, atau karakter garis bawah. Teman-teman bisa lihat sendiri. Terus yang kedua, tidak boleh ada spasi kosong. Jika menginginkan, jarak antar kata bisa menggunakan penghubung tanda garis bawah atau underscore. Yang ketiga, tidak boleh diawali dengan angka dan menggunakan operator aritmatika. Selebihnya teman-teman bisa baca sendiri di layar handphone atau laptop teman-teman sekalian masing-masing. Yang kedua, deklarasi variabel. Deklarasi variabel teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Itu ada tipe data nama variabel dan ada memberikan nilai ke variabel. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di layar handphone atau laptop teman-teman masing-masing. Yang ketiga itu jenis variabel. Jenis variabel itu ada variabel global, variabel lokal, dan variabel statis. Baik teman-teman, setelah nomor 2 kita lanjut nomor 3. Buatkan algoritma untuk mengetahui apakah sebuah bilangan yang diinput termasuk bilangan genap atau ganjil. Oke. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini tadi saya sudah buat dia punya script-nya. Jadi sekarang tinggal menjelaskan saja. Tapi di sini saya menjelaskan secara garis besarnya saja. Yang pertama itu include iostream, yang kedua using naming space std, yang ketiga int main. Setelah itu kita int main bilangan sisa, setelah itu string keterangan, setelah itu cout masukkan sebuah bilangan bulat, cin bilangan, keterangannya genap, sisa bilangannya bisa dilihat sendiri di layar handphone atau laptop teman-teman. Nah, setelah dilihat, coba kita run. Bisa run dan bisa kita gunakan Ctrl F11, Fn F11 lebih tepatnya. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Oke, bisa dilihat sendiri. Ini contohnya kita kasih masuk 10. Nah, sudah seperti ini. Jadi, kalau muncul seperti ini berarti script yang kita buat itu sudah benar dan tidak mengalami kendala.
Baik teman-teman, setelah nomor 3 kita lanjut nomor 4. Nomor 4, jelaskan disertai contoh penggunaan fungsi input dan output. Oke, di sini bisa dilihat fungsi inputnya, file headernya to Studio H, fungsi inputannya gets, penggunaannya menginput atau membaca string yang diinput dari keyboard termasuk spasi. Ada IOStream, itu dia punya fungsi inputannya cin, penggunaannya untuk membaca inputan dari keyboard. Jadi selebihnya teman-teman bisa baca sendiri di layar handphone atau laptop teman-teman masing-masing. Kita lanjut. Ini contoh input. Cin lebih besar. Cin maksudnya cin lebih besar. Lebih besar variabel. Yang ini cin menggunakan simbol lebih besar, sedangkan cout menggunakan simbol lebih kecil. Variabel itu adalah tempat menyimpan input. Terus yang terakhir ini fungsi output. Bisa dilihat Studio H, fungsi inputannya printf, penggunaannya untuk menampilkan informasi atau hasil keluaran ke layar. Jadi selebihnya teman-teman bisa baca sendiri. Ini dia punya contoh outputnya, cout lebih kecil, hello C++ lebih kecil n. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, bisa dilihat dia punya contoh nomor 4 tentang contoh output dan inputnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar handphone atau layar laptop teman-teman semua. Ini adalah contoh input dan output. Ada contoh soal nomor 4. Bisa dilihat yang pertama input IOStream, yang kedua using namespace std, ada int main, ini ada int bilangan sisa, ada string keterangan, ada cout, cin, bisa dilihat. Oke. Nah, di sini bagian input dan outputnya ada pada cout dan cin. Jadi dia punya inputnya adalah cin dan outputnya adalah cout. Teman-teman bisa lihat. Oke, sudah buat skripnya dan sudah jelaskan sedikit. Kalau kita mau mengetahui bahwa program yang kita buat ini atau skrip yang kita buat ini sudah benar, maka dari itu kita bisa run atau fn F11. Di sini saya pakai fn F11. Oke, kita coba fn F11. Oke, muncul seperti ini. Contoh kita masukkan angka 10. Kita tekan enter. Oke. Muncul seperti ini teman-teman. Jadi kalau muncul seperti ini berarti skrip atau program yang kita buat, program C++ atau skrip yang kita buat tadi sudah benar. Oke teman-teman, kita sekarang masuk nomor 5, bisa dilihat di layar laptop dan layar HP teman-teman semua masing-masing. Ini saya sudah membuat skripnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini include Studio H using namespace std int main to void dalam kolom void, ada printf menentukan ganjil genap, setelah itu int x, ini printf input sebuah angka bulat, scan,
printf. Oke, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Seperti ini. Jadi kita mau mengetahui apakah ini sudah benar dan tidaknya, kita bisa run atau bisa fn F11. Jadi di sini saya pakai fn F11, teman-teman. Bisa kita coba. Oke, seperti ini nantinya. Kalau kita isi angka begini, setelah itu tekan enter. Oke, jadi seperti ini. Kalau seperti ini berarti script yang kita buat itu sudah benar dan bisa dijalankan dan mendapatkan hasil seperti ini. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada nomor terakhir. Itu nomor 6. Nah, di sini skripnya sudah saya ketikkan tadi, jadi sekarang cuma menjelaskan saja. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Ini ada include your stream yang pertama, terus yang kedua username page std, yang ketiga infind. Setelah itu string nama, tuh Dimas, Rini, Aldi, Bayu, dan Putri. Nah, di sini outputnya adalah cout. Ini adalah cout, lebih kecil nama, 1 lebih kecil n, cout lebih kecil nama, dalam kurung ini 3 lebih kecil n, titik koma. Jadi di sini bagian outputnya adalah pada bagian cout, bisa dilihat. Nah, di sini kita mau mengetahui bahwa script yang kita buat ini sudah benar atau belum. Jadi kita harus run atau kita fn F11. Jadi di sini saya pakai fn F11. Saya lihat fn F11. Oke. Seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Jika muncul seperti ini, maka script yang kita buat sudah benar. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Jika teman-teman kurang memahami materi yang saya sampaikan, bisa komentar atau memberikan masukan. Salam alma mater, masih muda, jangan malas. Terima kasih.